Langkah 1, kamu dan temanmu melihat salah satu temanmu yang terlihat stres dan sedih di beranda rumah pada sore hari. Temanmu punya ide, bagaimana kalau ajak dia pergi mendaki gunung supaya dia lebih tenang menikmati alam yang indah. Langkah 2, jenguk temanmu untuk ikutan naik gunung. Ternyata dia mau, dia terlihat stres dan sedih hanya karena dia merasa bosan. Langkah 3, bawa tas, lalu naik mobil untuk mendaki gunung. Tapi berhenti dulu, di depan ada perlintasan kereta api di jalur arah hutan, jadi mohon bersabar sehingga kereta selesai melintas. Kamu dan temanmu sudah tiba di hutan. Langkah 4, keluarkan tas masing-masing yang ada di dalam mobil, dan jangan lupa bawa tongkat pendaki sehingga tidak terjatuh saat mendaki. Langkah 5, jalan kaki menuju gunung. Saat dalam mendaki, salah satu temanmu ada yang terpleset dikit, jadi himbau dia untuk tetap berhati-hati hingga selamat sampai tujuan. Tetap pertahankan posisi, jangan sampai ada yang kepleset. Langkah 6, akhirnya selamat sampai titik tertinggi gunung. Langkah 7, nikmati pemandangan indah, udara segar, penyejuk oksigen bersama-sama. Lagi enaknya hidup udara segar, salah temanmu malah teriak. Dia teriak tidak main-main, leher dan dadanya terasa panas seperti dibakar oleh api. Kalian berusaha mengatasi hal itu dengan memukul-mukulnya, tapi malah makin panas sehingga dia menjatuhkan kalian berdua. Temanmu yang kepanasan itu terjatuh dari gunung karena dia berkeliaran kemana-mana untuk mencari pertolongan yang membantu. Ini gawat sekali, sepertinya temanmu itu harus dia bawa ke Pak Ustadz karena temanmu berkata, dia kesurupan. Langkah 8, kamu dan temanmu rela turun dari gunung dengan berselancar agar lebih cepat menghampiri temanmu yang terkapar itu. Langkah 9, bawa temanmu ini ke Pak Ustadz. Teman kalian harus tahan, karena pergi ke masjid harus melewati perlintasan kereta api yang menutup dengan kereta yang sebentar lagi akan melintas. Jangan menerobos, tetaplah bersabar, semuanya akan beres. Langkah 10, kalian tiba di sebuah masjid dan panggil Ustadz di dalam. Ustadz terkejut melihat teman kalian ini. Apa yang terjadi, kata Ustadz. Kalian menjelaskan secara detail kalau teman kalian kesurupan habis mendaki gunung dan tidak tahu apa penyebabnya. Kalian dan temanmu yang kesurupan itu dibawa ke sebuah gudang yang tak jauh dari masjid, dan di sini Ustadz akan meruqyah teman kalian yang kesurupan. Ustadz pun membaca doa dan surah saat meruqyah temanmu. Setelah diruqyah, temanmu nampak tidak berdaya. Apakah dia telah sadar diri? Pas dicek, Ustadz bersikeras menyarankan temanmu dibawa ke rumah sakit sekarang tanpa nanti-nanti. Karena bila tidak dilarikan rumah sakit, temanmu akan meninggal dunia tak lama lagi. Dia ternyata sekarat, kata Ustadz. Kamu dan temanmu sadar akan hal itu. Maka kamu, temanmu, dan Ustadz memutuskan untuk membawa temanmu ke rumah sakit pakai tandu. Langkah 11, cepat pergi ke rumah sakit pakai mobil ambulan milik masjid. Sial, pas lagi nganterin temanmu yang sedang kritis, malah dihalangi oleh kemacetan gara-gara kereta. Ustadz menyarankan kalian untuk tetap tahan dan bersabar,
Karena ini kota besar, wajar sering terjadi kemacetan di lampu merah maupun perlintasan kereta api. Selesai melintas, temanmu ini sadar tapi dalam keadaan kejang-kejang seperti orang mau meninggal. Temanmu ini tidak bisa diam, selama dia berada di ruang pasien dia gerak-gerak melulu. Dokter memeriksanya, dan kata dokter temanmu ini mengalami kerusakan pada tulang badannya, sehingga dia perlu dioperasi. Kalian keluar dari ruangan pasien dan temanmu dibawa ke ruang operasi. Ustadz menyarankan kita berdoa supaya temanmu tidak kenapa-napa dan bisa seperti semula kembali. Namun, sebelum operasi temanmu sudah dinyatakan meninggal, pasti cek dalam tubuh tulang badan dia gosong seperti habis dibakar. Jadi mau bagaimana lagi, temanmu sudah tak terselamatkan, dan dia dibawa ke ruang mayat untuk disimpan sementara untuk pemandian jenazah. Langkah 12, mandikan jenazah temanmu untuk dikubur. Langkah 13, gali lubang kubur untuk temanmu yang sudah meninggal. Langkah 14, masukkan mayat temanmu lalu tutupi dengan tanah. Langkah 15, berdoa untuk temanmu yang telah meninggal. Setelah berdoa, kalian pulang dan meninggalkan kuburan temanmu. Moral dalam insiden, pentingnya berdoa ketika sebelum berangkat, dalam perjalanan, maupun bila sampai di tujuan.